terjadi pertemuan itu, saya kira semua rakyat Indonesia akan senang sekali. Sampai saat ini kan katakan Demokrat dalam koalisi yang berbeda. Apakah nanti pada jalannya bisa bertemu? Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik. Dunia politik kan the art of possibility. Mimpinya Pak SBY kita tidak tahu, wallahu alam, baik atau buruk. Itu mimpi kita semua. Awal pekan ini, panggung politik tanah air diramaikan oleh mimpi Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengaku bermimpi melakukan perjalanan bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi. Cuitan yang dilontarkan sehari setelah AHY dan Puan menggelar pertemuan dan di tengah rumor keretakan koalisi perubahan untuk persatuan ini menimbulkan beragam penafsiran. Apakah SBY hanya ingin rekonsiliasi atau juga ingin ikut gerbong koalisi yang dibangun Megawati Soekarno Putri? Bisakah mimpi SBY terrealisasi? Lalu bagaimana sikap Megawati terkait sinyal yang dikirim oleh SBY ini? Inilah Satu Meja Forum, SBY Mega kembali bersama dalam tanda tanya. Bagus kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini. Itu mimpi kita semuanya. Mimpi. Kali ini, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menulis tentang mimpi di akun media sosialnya yang kemudian menjadi perbincangan dan menimbulkan berbagai interpretasi. SBY itu sebenarnya sangat tertarik untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Megawati Soekarno Putri. Karena publik tahu bahwa selama hampir 20 tahun lamanya, hubungan antara Megawati dan SBY ini kan relatif membeku. Cuitan mimpi SBY ditafsirkan positif oleh para politisi. Ini kan etika, pesan moral yang dalam sekali. Dijemput, pergi, lalu pergi mengantarkannya ke naik kereta pergi ke tempatnya masing-masing. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem. Mimpi satu kereta bersama Megawati dan Jokowi diceritakan SBY sehari setelah pertemuan putra sulungnya Agus Harimurti berlangsung sukses dengan Putri Megawati Puan Maharani. Mimpi SBY juga ditafsirkan sebagai pesan tersirat dari keinginan dan harapan SBY untuk melanjutkan pertemuan dengan Megawati. Namun, koalisi SBY dan Megawati dinilai masih jauh panggang dari api. Bukan sesederhana itu tuh gampang ujuk-ujuk baru olahraga bareng terus koalisi. Ya enggak lah. Yang penting friend-friend aja. Publik diminta memisahkan beda antara rekonsiliasi dengan koalisi karena ada etika politik yang menjembataninya. Kita juga menjaga etika politik masih bersama dengan koalisi perubahan. Tetapi pada sisi lain ya kehidupan politik ini kan tidak selesai di tahun 2024. Tidak ada lawan abadi dalam politik, namun SBY maupun Megawati dinilai punya kalkulasi politik sendiri, termasuk soal koalisi ataupun rekonsiliasi. Bisa saja koalisi tidak dibentuk untuk kepentingan Pilpres 2024, tapi demi perpanjangan kekuasaan di masa mendatang, terutama usai putaran Pilpres selesai. Apakah mimpi SBY akan mewujud menjadi mimpi bangsa ini dan mengarah kepada rekonsiliasi antara SBY dan Megawati akan kembali bersama? Itulah tema Satu Meja Forum yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Profesor Dr. Komarudin Hidayat, malam. Prof. Komar, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Lalu kemudian ada politisi senior dari PDI Perjuangan, Bang Pandana Baban, malam, Bang Panda. Di sebelah kiri saya ada Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Mas Hinca. Dan ada juga budayawan Mas Eros Jarot. Malam, Mas Eros. Saya akan mulai diskusi dengan Bang Hinca. Ya. Pak SBY mimpinya apa? Malam atau siang itu sebenarnya?
Ini gara-gara sampean yang nulis buku mimpi tentang Indonesia tuh. Loh kenapa tiba-tiba Pak SBY juga bermimpi? Saya ingin menyampaikan poinnya ini. Oke. Bahwa saya pernah mendampingi beliau lebih dari 2 kali naik kereta api. Naik kereta api, Ya, oke. dari Gambir sampai ke Solo. Dan kemudian bercerita. Kemudian kami pernah sama dengan beliau dan bercerita tentang bagaimana supaya kalau sudah selesai masa presidennya, waktu itu ya, kira-kira setahun lagi mau berakhir, gimana caranya biar soft landing. Nah, setelah soft landing kembali ke masyarakat. Nah, waktu itu dinyatakan itu dan dijadikan ketika Presiden Jokowi telah dilantik MPR, kembali ke istana, Pak SBY menunggu di istana. Setelah kembali masuk dikasih karpet biru. Setelah itu serahkan istana, dia kembali menjadi rakyat jelata. Kan begitu ke Cikeas. Nah, mimpinya yang disampaikan itu jangan lupa, Bung. Jadi tapi mimpi betul kan? Iya, Presiden. Mimpi betul. Dia bercerita kepada bercerita. Presiden RI kelima kita punya, Ibu Mega, Presiden RI ke-6 Pak SBY, dan akan ada Presiden RI ke-7 yang juga akan berakhir. Kan indah jikalau sudah ada Presiden RI yang ke-8, mereka menjemput, diantar dan kembali. Itu menceritakan betapa indah kepada masyarakat, pemimpin ketika sudah naik bersedia juga kembali. Presiden ke-8-nya siapa kira-kira? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Masih mimpi juga? Nah, itu akan ditentukan 14 Februari 2024. Belum tahu. Tapi ingin kira-kira akan naik kereta bareng gitu ya? Iya, karena Gajayana itu, Mas, kalau Anda lihat itu di launching tanggal 28 Oktober 1999. Itu pada saat Kabinet Persatuan Nasional, Gus Dur presidennya, Ibu Mega wakilnya, Pak SBY mentambennya. Jadi mimpinya eksak banget ya? Sampai Gajayana, bukan kereta Cina kan? Bukan. Kalau beliau bercerita kepada kami, ceritanya seperti itu. Nah, tentang kearifan, tentang hal-hal yang bagaimana kenegarawanan itu. Tapi dalam mimpinya Pak SBY itu sosok Presiden ke-8 belum ketahuan ya? Kan belum. Karena atau terbangun langsung? Akan terjatuh pada 14 Februari itu. Tapi pesan yang disampaikan adalah para negarawan kita, para pemimpin-pemimpin kita, mengapa tidak naik kereta api bersama, kembali ke masyarakatnya. Yang ke Solo kembali ke Solo, yang ke Pacitan kembali ke Pacitan, Ibu Mega ke Blitar. Kan begitu? Mimpi itu, cerita itu untuk menggambarkan semangat untuk bersama. Itu poinnya. Tapi memang ada keinginan Pak SBY bertemu dengan Ibu Mega setelah Mbak Puan ketemu dengan Mas Ahaye. Selama saya mendampingi beliau, kami berkali-kali cerita itu. Bahkan cerita tentang bagaimana merekonsiliasi atau bagaimana membuat pertemuan-pertemuan itu. Saya diminta beliau untuk berdiskusi dengan teman-teman PDIP di parlemen. Dengan Bambang Pacul, dengan Ketua Fraksi Pak Utut. Kami bicara bagaimana, karena politisi-politisi muda ini ingin melihat para pemimpin-pemimpinnya kemudian bersalaman, kan itu. Bersalaman tapi bukan hanya dalam mimpi kan, dalam alam nyata ya? Iya, dalam alam nyata. Dan terima kasih kepada Twitter sehingga semua orang bisa membaca ini kan. Ini jadi pertama kali mimpi di tweet gitu ya? Yang setahu saya pertama kali. Tapi dalam cerita, kalau kami rapat di Majelis Tinggi Partai di Cikeas, selalu menceritakan Gajayana itu siapa. Gajayana itu kan seorang raja yang hebat. Dan itu adalah kereta api yang tadi disebutkan, jalan panjang dan kemudian bercerita. Selalu cerita seperti itu untuk menggambarkan kearifan lokal memang yang hebat itu. Baik. Moral yang bagus untuk kita. Baik. Bang Panda, ini kalau banyak tafsir atas mimpi dari Pak SBY yang di-tweet gitu. Kalau Bang Panda sebagai politisi senior dari PDI Perjuangan, bagaimana sih memandang mimpinya Pak SBY itu? Ini saya pikir nanti jadi hanyut ini mahasiswa ini. Artinya realitanya apa? Mimpi sih boleh mimpi. 18 tahun mereka nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu? Ya nggak pernah bicara, nggak pernah duduk. Terus tiba-tiba mau merealisasikan mimpi. Saya terus terang termasuk orang yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega. Saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi mereka biar baik. Terus? Waktu itu Ibu Mega mengatakan ke saya, Panda kau catat dulu 5 pertanyaanku kepada SBY. Kalau 5 pertanyaanku ini dijawab, saya ketemu dengan dia. Seperti biasa. Apa sih pertanyaannya? Pertama, pernah nggak ditanya mau maju nggak jadi capres? Dijawab dia tidak. Satu. Padahal Hamzahas, Yusril segala macam ada saksi.
Di kemudian hari dia bantah, tidak pernah itu. Oke. Yang kedua, saya sudah dicomberan, diwongke sama Ibu Mega. Pernah nggak ngomong begitu? Saya tanya dia di istana, tanya SBY. Terus kemudian, benar nggak di kantor ada kegiatan membuat Partai Demokrat? Tidak dijawab juga. Oke. Dan 5 pertanyaan itu semua tidak ada yang dijawab oleh SBY gitu loh. Jadi itu sebenarnya satu keinginan Ibu Mega, kalau betul-betul mau berbaikan segala macam, jawab dong dengan terus terang pertanyaan-pertanyaan itu. Sama itu dengan kemudian dia ingin mau jadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu, karena dia pernah katakan ke saya. Nggak dijawab. Jadi kami main tenaga dalam waktu aku di istana sama beliau. Dan kemudian dia menerawang ke atas itu, ke langit-langit. Saya bilang, Pak Susilo, ini pertanyaannya bagaimana? Dia diam. Ya pas ada martabak di situ, gua habisin lah. Tapi nggak bermimpi martabak kan? Nggak mimpi jadi martabak mimpi kan? Iya, jadi ada martabak, ada pisang goreng. Artinya maksud aku mimpi tadi indah sekali. Indah sekali. Keinginan untuk apa itu? Saya pikir Ibu Mega juga pengen juga untuk ini. Tetapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya gitu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab gitu ya. Kalau saya dekat dengan SBY, jawab pertanyaan. Oke, Bang Hinca gimana? Ada pertanyaan dari Ibu Mega yang belum terjawab sehingga 18 tahunnya belum bisa ketemu. Barangkali itulah yang membuat supaya bagus jawabannya langsung aja ke Ibu Mega, kan lebih bagus. Maksudnya? Kalau bertemu, bertemu. Kan begitu. Ditanya langsung gitu ya. Itu kan selesai. Di gerbong Gajayana tadi kan? Iya, bisa juga tata keramanya nggak begitu. Soalnya SBY itu mengirim utusan 3-4 orang ke Teguh Umar. Apakah Ibu bersedia ketemu dengan dia? Karena itu aku diminta Ibu Mega ketemu dengan SBY menjawab itu. Jadi nggak ada itikat mau bicara langsung begitu loh. Tapi ya kalau dibaca mimpi itu kan bukan keinginan untuk bertemu, Bang. Bukan, karena udah jadi baik lah mereka bisa naik kereta api bareng. Kan kira-kira gitu. Ini tipu-tipu kampung lah. Tipu-tipu kampung gitu biar orang percaya gitu loh. Jadi kalau udah hampir 2 dekade kemudian di istana dan kemudian tidak pernah ketemu, setelah mimpi SBY ini akan jadi seperti apa? Tetaplah di satu meja. PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan 2 partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu. Paripurna, tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga. Masih bersama saya, Budiman Talunjurjo di satu meja The Forum. Mas Eros Jarot, kalau Mas Eros baca suasana kebatinan Pak SBY setelah kemudian mimpi dan ditweet dan menjadi konsumsi publik, apa sih yang Anda baca? Pertanyaannya saya jawab pakai pertanyaan lagi ya. Itu juga aneh ini ya. Ini fenomenal sekali ya. Kompas membahas mimpi. Ya. Di realita politik hari ini. Tapi kan mimpi betul itu. Ya, artinya kan satu hal di mana ada sesuatu yang gak beres di dunia nyatanya gitu kan. Iya. Sampai harus bersembunyi di mimpi. Ya. Dan mimpinya itu yang menarik tadi, bisa dibahas secara runtun. Jadi membahas, ya itu juga yang menurut saya
apa ini ciri-ciri mimpi politik gitu. Mimpi politik. Ya. Kalau saya lihat apa yang dilakukan Pak SBY, berupaya boleh saja. Tapi tadi Bung Fanda udah bilang ya, kami berdua mengenal Mbak Mega ya. Saya rasa memang ada masa lalu yang mungkin perlu klarifikasi. Oke. Artinya ada hal-hal yang mungkin di forum ini kurang etis kalau saya bicarakan. Ya. Ada yang lebih mendasar dari hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Nah, ini nanti diterjemahkan mungkin lebih jauh lagi. Tapi yang pasti satu, ada hal yang mungkin menjadi ganjalan yang luar biasa. Ada ganjalan antara dua pemimpin ini ya. Jadi memang kalau dalam hidup Mbak Mega itu dia jarang seperti itu, tapi ada 3 orang yang setahu saya ya, yang kalau istilahnya anak sekarang udah patah arang lah gitu ya. Patah arang? Nah salah satunya kan Pak SBY. Oh oke. Dan itu bukan tanpa alasan. Saya bisa memahami, saya rasa kita sama Bang Fanda juga mencoba ya untuk mengakurkan itu. Tapi saya juga menghargai kan sikap dia ya sebagai manusia yang bertahan pada prinsipnya dan keyakinannya. Ya saya bilang ya sudahlah, cuman memang saya senang lah ngelihat Puan sama AHY gitu ya. Sudahlah berhenti di generasi itu, generasi selanjutnya jangan. Tapi juga jangan kita menjudge seolah-olah, wah Mbak Mega ini nggak mau damai. Tapi kalau tahu dasar yang sangat mendasar, mungkin kita bisa memaklumi itu ya. Dan satu hal lagi yang lebih penting dalam peristiwa kali ini ya, pertemuan AHY sama Puan, ada hal yang disangkutkan 2024 itu juga menarik ya, karena juga itu politik real ya? Ya, karena juga bagaimana cawe-cawenya Pak Presiden itu kan bisa kita kaitkan. Ada kaitannya mimpi pertemuan Puan dengan cawe-cawe ya? Ya ini makanya kan yang menarik bahwasanya di satu sisi kita ingin sekali melihat itu terjadi, ya. Tapi ada di sisi lain kan ada faktor X juga, di mana ada satu kandidat yang tidak diinginkan. Ya. Nah ini juga apakah ini juga dalam rangka seperti itu? Mudah-mudahan tidak, saya yakin tidak lah ya. Tapi juga ada 2 juga kemungkinan nanti, ya ada juga analisa yang mengatakan bahwa langkah yang diambil Puan, yang walaupun belum tentu selalu sejajar paralel sama sikap ibunya dalam konteks SBY ya. Tapi dalam konteks manuver politik, saya rasa bisa saya pahami gitu ya. Kenapa? Kalau nanti terjadi ya hanya kalau 3 kandidat ya, yang tinggal Ganjar dan Prabowo, diharapkan dengan hubungan baik ini para pendukung Demokrat tidak pindah ke sana. Oke, itu bacaan Mas Eros. Tapi Bang Hinca, tadi kan ada pertanyaan dari Bang Panda dan juga Mas Eros. Ada yang masih mengganjal. Emang ada yang masih mengganjal antara Pak SBY dan Bu Mega? Saya kira kan mereka berdua yang tahu, dan saya kira jikalau pertemuan itu terjadi mereka bicara 4 mata, saya kira selesai. Oke, baik. Dan itu biarlah mereka yang menyelesaikan 2 pemimpin bangsa itu. Prof Komar, kalau Prof Komar lihat ini yang bisa menarik jarak, ini sebetulnya apa yang sedang terjadi? Tadi kan Mas Eros mengatakan ini mimpi politik harus disampaikan realitas, tapi harus dimunculkan dalam mimpi. Apa yang terjadi? Yang pertama, saya tertarik hadir di forum ini karena temanya adalah membangun persahabatan. Gitu. Kalau saja temanya pro kontra, saya tidak tertarik. Saya silakan para politisi, Hinca dan sebagainya. Satu. Yang kedua, persahabatan itu punya 3 perspektif. Satu, sesama anak bangsa bersahabat itu biasa, dan saya seperti itu. Kedua, persahabatan politik penuh kalkulasi. Yang ketiga, persahabatan sama-sama negarawan. Gitu. Nah, persahabatan yang tulus itu tidak usah membuat kalkulasi masa lalu. Ya sudah, forgive and forget. Forgive and forget? Iya, seorang negarawan, bangsawan, lihat Mandela coba. Itu kan dia punya kualitas menaruh persahabatan yang tulus. Bahkan lawan politiknya yang pernah menghina pun ketika upacara taruh di paling depan duduknya. Nah saya tidak tahu apakah Bu Mega dan Pak SBY punya kualitas persahabatan seperti Mandela, saya tidak tahu. Nah yang kedua, persahabatan politik, kalkulasi, ya serahkan Mas Erot untuk menganalisis itu. Yang ketiga, sama anak bangsa, ya biasa saja. Nah saya berharap bahwa sesama
mantan presiden itu punya mental layaknya Mandela itu. Persahabatan yang tulus demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Bahkan ada pengandaian, orang semacam Saddam dan Libya itu bisa belajar dari Pak Harto. Pak Harto itu punya pasukan, tapi demi rakyatnya dia rela mengundurkan diri. Baik-baik demi bangsa dan rakyatnya. Gaddafi dan Saddam lawan, akhirnya hancur. Dirinya hancur, negaranya hancur. Tapi Indonesia tidak kan, karena Pak Harto demi bangsa negaranya, ya sudah aku mundur. Tuh. Nah, satu lagi, dulu di awal-awal kemerdekaan, perbedaan politik itu tajam sekali. Perbedaan, tapi persahabatan terjaga baik. Antara Masyumi, PKI, Katolik, waktu itu kan luar biasa tajamnya gitu. Tapi antar sama warga negara dan negarawan, mereka baik sekali. Artinya kalau kita ngomong seperti itu bukan satu ilusi. Nah terakhir, ya tentu mimpi Pak SBY itu sebuah imajinasi. Semua peradaban besar, perubahan besar dimulai dari sebuah imajinasi. Dan saya senang bahwa Pak SBY punya imajinasi tentang persahabatan. Baik. Bang Panda, forgive and forget. Masa lalu udah, kemudian kita membangun persahabatan. Gimana Anda menanggapi respon dari Prof? Ya, kalau saya terus terang, Bu Mega juga saya pikir seperti sikap Mandela itu banyak buktinya. Bagaimana Mega yang menyakiti dia, yang mengapa dia dan segala macam itu dibaikkan sebagai negarawan. Banyak gitu loh. Ini bermula kenapa mesti waktu itu SBY mengirimi utusan. Seperti Hica bilang, apa ya sesedang ketemu datang. Nggak terjadi. Karena itulah Mega meminta saya ketemu dengan SBY. Gitu loh. Jadi sebenarnya Pak Komarudin, beliau ini juga banyak yang saya kasih contoh. Ya, sama itu waktu peristiwa 27 Juli diserbu, dihancurin. Waktu itu mau people power melawan. Mega bilang tidak. Kita tempuh jalan hukum. Gitu loh. Itu betul-betul bukan main. Banyak korban, banyak ini gitu loh. Dan sama Mega tuh tidak ada dendam. Tidak ada. Maka dia santai bicara dan segala macam. Cuma yang kenapa dalam upaya mau menjadi baikan itu terus terang aja Mega merasa kok pakai utusan-utusan datang ke dia. Tapi kalau ke depan masih mungkin kan pertemuan itu? Ya, kenapa nggak mungkin? Tidak perlu dengan prasyarat gitu? Nggak ada prasyarat. Artinya dalam arti kata beginilah. Ini kan di buku ini saya udah tulis ini. Apa yang saya ceritakan ini. Bahwa sebenarnya di sini juga Mega mengatakan, udahlah Panda. Kalau dia jawab, dia jelasin itu, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Itu yang nggak terjadi. Mungkin dalam pertemuan nanti bisa terjadi ya? Maka itu, tapi jangan pakai utusan. Langsung aja. Lo kan bertemu berempat kan, naik kereta tadi kan? Cuma punya nyali nggak? Siapa yang punya nyali? Ya SBY-nya. Lo kan udah mimpi. Oh Bu, ya mimpi ya. Bang Icap, punya nyali? Ini menarik ini kan, kalau kan di mimpi itu Pak Jokowi menemui Pak SBY karena lebih tua. Sama-sama baru menemui Ibu Mega lebih tua. Kan itu etikanya. Baru kembali. Jadi menurut saya sangat terbuka. Jadi nggak lengkap ceritamu tuh. Mimpinya dia minta dijemput kok. Dia kan dijemput Jokowi. Bermimpi aja dia minta dijemput di servis. Kan begini, kan logis itu Bang Panda. Sebagai yang lebih junior, kan sudah nggak presiden. Nah baru bersama-sama ke Ibu Mega. Baru dekat ke Gambir. Bagus ilustrasi yang Pak Profesor tadi cakep itu. Prof Komar mau merespon masih ada apa? Ada komunikasi yang tidak tulus lah. Ini kesempatan memasuki Indonesia emas. Tunjukkanlah mereka sebagai negarawan yang terbaik. Memberikan legasi contoh pada yang muda. Untuk mengantar, menatap masa depan. Jadi kebesaran jiwa, ketulusan. Ini kesempatan. Bukan ujian, kesempatan tunjukkan. Nothing tulus kan. Orang menyatakan salah minta maaf. Siapapun juga. Emang Mega nggak punya salah? Pasti ada. Kemudian SBY yang punya salah? Pasti ada. Siapa yang nggak punya salah? Kita ketika lebaran nggak mengakui kesalahan kan. Dan kita kan paling rame mengadakan acara lebaran maaf-maafan. Mengapa tidak kita praktekkan? Kok saling maafkan kok suatu yang sulit gitu bagi saya. Nabi itu Yesus, ya Muhammad, kayak apa dia pemaafnya? Mengapa kita tidak mencontoh mereka? Dan mereka bukan tokoh fiktif loh. Katanya sebagai panutan. Laksanakan aja. Baik. Mas Eros, sejauh mana sih kemungkinan kemudian terjadinya rekonsiliasi atau pertemuan antara Bu Mega dan Pak SBY?
Ya kita harus bisa misahkan antara harapan dan realita ya. Harapannya oke. Harapannya yang dikatakan Prof. Komarudin itu saya rasa harapan semua lah. Harapan semuanya, ya. oke. Tapi kita juga lihat pribadi masing-masing ya. Saya rasa juga kita berikan juga kewenangan ya. Andai kata beliau-beliau itu bukan dalam posisi mantan kepala negara ya, mungkin tidak apa-apa ya seperti ini. Tapi karena posisi dia sebagai itu mungkin ada baiknya seperti apa yang dianjurkan. Tapi kembali saya katakan, kalau bagi kita yang berada di posisi di luar permasalahan, memang mengatakan itu dengan mudah. Ya. Tapi ada hal yang sangat prinsipil ya. Ada yang sangat prinsipil. Ya, yang dibicarakan ke saya tadi Pak Mega gitu kan. Yang saya rasa gak etis lah kalau saya bicarakan di sini. Dan jadi kalau ada yang prinsip memang belum memungkinkan gitu kalau dari pandangan dari alam realitas. Kalau menurut saya gitu seperti Bung Panda bilang gitu kan, banyak orang mengira bahwa seolah-olah ya bahwa wah Mbak Mega itu memang daplek gitu kan ya. Karena ada masalah yang sangat mendasar. Kalau tidak, nggak mungkin seperti itu gitu ya. Karena juga banyak hal-hal, contohnya terhadap keluarga Pak Harto pun, jadi nggak ada tuh rasa. Jadi kalau ada yang masalah mendasar, kemungkinannya masih butuh waktu lagi gitu ya? Saya rasa begitu karena apa? Kalau dalam sifat pribadinya, Mega kan dikenal sebagai orang yang hatinya sekeras batu karang gitu ya. Keras batu karang. Ya, sehingga saya rasa dia akan tetap pada pendiriannya selama satu yang saya setuju gitu apa yang sikapnya tidak pernah menjelekkan satu patah kata pun dari mulut dia tentang Pak SBY. Tidak pernah ya. Itu yang saya hargai. Makanya usaha waktu saya masih sama-sama dia mencoba mendekatkan itu luar biasa berkali-kali lah ya. Dan belum berhasil. Sampai, kowe iki ngopo to yo? Selalu dibilang gitu. Karena kita juga memahami masalah yang dihadapinya. Artinya tidak semudah apa kayak Prof tadi betul karena dia berjarak dengan masalahnya pribadinya itu dan memang seharusnya kan begitu ya. Tapi memang ada hal-hal yang di luar yang tadi saya sudah bicara di luar rekaman, saya bilang saya nggak akan utarakan ini karena kurang pas lah. Jadi sebetulnya apa sih mimpi atau tafsir politik dari mimpi SBY? Apakah memang betul hanya sekedar rekonsiliasi atau ada kepentingan-kepentingan praktis politik? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Prof. Komarudin Hidayat, tampaknya memang ada masalah yang masih mendasar. Apa yang bisa dilakukan agar lebih konkret rekonsiliasi antara dua pemimpin bangsa ini bisa terjadi? Iya, semoga Pak SBY nonton acara ini ya, yang pertama gitu. Sehingga betapa kita mengapresiasi mimpi dia. Nah, oleh karena itu, mimpi bagi saya sebuah imajinasi bagi dia ya. Semua perubahan besar dimulai dari ada Nabi Musa, Isa, Muhammad itu kan bermula dari kontemplasi kan. Dari situ muncul imajinasi, muncul gerakan. Nah, saya berharap bahwa Pak SBY ini bermula dari mimpi, imajinasi dan dilanjutkan pada aksi. Aksinya? Ya, aksinya bagaimana dia berusaha untuk rekonsiliasi itu terjadi. Gimana? Nah, di sini ada berapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa saja, dan ini sudah terjadi kan, yaitu AHY dengan Puan. Itu hemat saya kan sudah bridging. Masing-masing sudah mewakili sepertiga hatinya masing-masing kan. Semoga sepertiga Bu Mega sudah diwakili oleh Puan, kemudian SBY ini. Nah, selanjutnya tinggal diteruskan oleh orang tuanya. Ada berapa kemungkinan, satu ya anaknya itu meneruskan sebagai jembatan, kedua ada berapa etika siapa yang lebih muda datang pada yang tua. Kalau dalam konteks ini Pak SBY lebih muda. Dari segi periodikal kepresidenan lebih muda. Kedua ada lagi lady first, menghormati perempuan. Maka yang laki-laki ngalah. Tapi pertanyaan saya masih satu lagi gini,
apakah itu dalam konteks persahabatan sesama negarawan yang tulus murni tanpa kalkulasi politik, atau itu political friendship untuk mengawal pencalonan capres-cawapres dan sebagainya. Nah kalau itu saya tidak tahu. Tapi kalau itu betul-betul murni persahabatan, saya betul-betul salut dan dukung. Tapi kalau kalkulasi politik itu bukan friendship yang murni, itu political business. Political business. Bung Hinca, ketika bermimpi itu memang ada kalkulasi politik atau gimana? Saya kira enggak begitu. Enggak. Kalau Pak SBY nggak menonton, Prof, saya akan sampaikan pesan. Tapi pertanyaan saya tadi, apakah ini ada muatan politik atau memang keinginan pemimpin bangsa itu kemudian bersatu sebenarnya? Selama saya mendampingi beliau, keinginan untuk terus untuk bertemu dengan Ibu Mega dan kemudian berbicara sesama pemimpin bangsa selalu disampaikan. Dan saya selalu berusaha untuk melakukan komunikasi politik itu. Karena itu Bang Panda jangan kompor-kompori lagi Bang. Cukup inilah Bang kompor-kompor terus. Kita cari yang bagus aja Bang. Ya kan? Jadi maksud saya. Jangan ngomong sembarang. Kompor. Apa yang dikompor-komporin? Supaya kan ke depannya kan bisa bertemu. Introspeksi lah, rendah hati lah. Jangan manipulasi apa gitu loh. Tapi Bang Panda juga akan mendorong Pak SBY nemuin Bu Mega itu. Jadi gini ya, di bukuku ini jelas. Dengar dulu, dengar dulu. Ini aku bacakan dulu. Megawati mengatakan tidak mau bertemu dengan SBY sebelum SBY mengklarifikasi sikapnya terhadap dirinya. Apa itu tadi Eros sudah singgung. Sikap apa itu, ya kan? Kemudian setelah saya ketemu dengan SBY, saya beritahukan kepada Ibu Megawati, apa reaksinya Ibu Megawati? Dia katakan, setelah saya beberkan semuanya, Megawati berbicara dengan nada ketus. Dia tidak jujur. Kalau dia jujur, mudah menjawab pertanyaan itu semua. Itulah kalau berbohong. Kalau Mbak Puan sama AHY jadi bridging pertemuan mungkin nggak? Nah itulah buktinya bagaimana masterpiece-nya Megawati mendidik anaknya. Tidak ada kebencian pada Puan. Tidak ada ekspresi ini. Betul-betul loss. Gitu loh. Itu negarawan. Gimana gitu Bang Hinca? Ini bisa nggak Puan AHY menjadi bridging pertemuan antara... Dengar dulu, cabut dulu omongan kau kompor-kompor itu. Kan bahasa Medan itu. Bukan yang biasa kompor-kompor itu Demokrat. Kalau PDI Perjuangan nggak ada. Oke, udah. Silakan. Bridging. Kalau kita baca kemarin berita dan televisi sampai hari ini, seluruh masyarakat Indonesia senang menonton itu dan mengharapkan itu terjadi. Dan karena itu kalau tadi Prof sebut ini bridging, saya sepakat. Dan itu menjadi pintu atau tangga makin dekat. Ketika gini kembali, kalau mimpinya SBY di tweet, diciutkan lewat tweet, ini memang keinginan yang tulus dari Pak SBY mencapai rekonsiliasi atau ada kalkulasi politik yang Mas Eros katakan tadi? Sepanjang yang saya berdialog dengan beliau dan mendampingi beliau, ini tulus ini. Tulus? Tulus, tidak ada kalkulasi politik dalam konteks hubungan yang mimpi tadi. Ya, Pak SBY dan Ibu Mega bertemu, sehingga tadi menceritakannya dengan teratur cerita itu dan masuk akal gitu. Setelah pertemuan Puan dan AHY juga, kemudian bermimpi? Bukan, maksud saya sebelum pertemuan itu, sebelum pertemuan AHY dan Puan itu, kami bercerita, beliau menceritakan ada mimpinya kepada kita. Mimpi udah lama itu? Kepada kita, bermimpi tentang ini, bagaimana supaya ini baik, Republik ini sebagai makin bagus ke depan. Jadi betul-betul di luar kalkulasi politik ya? Di luar kalkulasi politik, bahkan beliau melukis. Bukan koalisi antara Demokrat dengan PDIP? Tidak, sama sekali tidak. Karena kita hormati masing-masing standing posisi partai kan. Bahwa Demokrat sudah punya standing posisi, PDIP sudah punya, kan saling menghormati itu. Tapi kalau satu gerbong itu bukan gerbong koalisi pengertiannya? Yang mana? Yang gerbong Gajayana, itu seperti itu. Itu itu sampean juga ahli mimpi toh. Yang saya mau kasih tahu, Gajayana tadi itu tanggalnya itu persis itu Kabinet Persatuan Nasional, itu yang saya mau maksudkan tadi kan. Dan selama pengalaman saya berdampingi beliau di kereta api, bercerita di kereta api itu sampai pada waktunya nanti istirahat tidur. Itu berulang kali sebetulnya penceritaan Pak SBY untuk bertemu. Menikmati di kereta api ya. Untuk kalau kami cerita tentang kereta api, Anda tanya Gajayana toh. Nah, kalau cerita rekonsiliasi dan bagaimana kita bisa bertemu, seringkali kami bicarakan, bahkan kami, Pak, bagaimana caranya supaya bertemu, bagaimana supaya ada waktu dan seterusnya. Jadi niat baik itu, Prof, selalu kita sampaikan. Memang belum ada waktu. Nah, mungkin dengan cara ini tiba waktunya mereka saling bertemu dan saling bercakap kan.
Tapi gini, Bang Hinca, kalau lihat baca Twitternya itu kan ada apa di Gajayana ngobrol berempat sambil minum kopi. Gitu. Sebelum berangkat. Itu yang orang keempatnya siapa? Presiden ke-8 kan? Oh, tapi belum masih imajiner gitu? Kan karena terus presiden ke-8 belum ada kan? Kan dalam bayang mimpinya PSBY? Ya nggak dikasih tahu saya. Belum mimpi itu belum muncul ya? Berarti tunggu itu dulu dong baru ketemu. Oh, nunggu dulu. Presiden yang datang. Kalau nurut ceritanya. Kan kalau wah, astagfirullah makin tersesat kita. Saya hanya mau menjelaskan bahwa presiden ke-5, ke-6, ke-7 bertemu. Kan begitu. Yang diberangkatkan atau diantarkan oleh presiden ke-8 mau menceritakan pesan moral itu bahwa negarawan ini begitulah contohnya kepada masyarakat. Begitu Bang pandangan saya begitu. Oke, jadi kira-kira setelah presiden ke-8 nanti terpilih, mereka naik Gajayana berkumpul minum kopi, kira-kira gitu ya? Sebelum berangkat, kalau dalam tweetnya ya, sebelum berangkat itu minum kopi di Gambir. Di Gambir. Iya, kan bagus, tapi kan tweetnya bisa diedit kan sebetulnya? Wah itu sampai yang ahli mimpi tuh. Tulis buku tentang mimpi. Mas Eros, betul-betul tidak ada peluang gitu untuk mewujudkan mimpi Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega dan nanti siapapun presiden untuk bertemu dalam satu ruangan atau dalam satu gerbong gitu dalam kultur Indonesia? Segala kemungkinan itu bisa aja terjadi. Ya, nggak ada yang sifatnya mutlak. Ya. Tapi begini, tadi kan hanya ada nggak kalkulasi politik? Sebagai sekjen, bagus sekali jawabannya sekjen, ya mantan sekjen. Mantan sekjen. Oke, saya gantilah, jangan pakai istilah kalkulasi politik. Apa? Ya. Ini calculated dreams. Calculated dream. Ya, jadi mimpi yang sudah dikalkulasi. Dream terserah nanti mau di-label apa. Tapi ini mimpi yang dikalkulasi. Ya. Menaruh ke tweetnya kapan, ininya kapan, apa yang harus dibicarakan, detailasinya, ya kan. Kalau itu kemudian para ahli politik mengatakan bagian daripada manuver politik, ya nggak salah juga. Salah, Tapi bisa juga dikatakan yang tadi mewakili pendapatnya Prof. Komar, ya, bahwa ini adalah keinginan besar yang begitu indah, ya. Bisa saja, tinggal dari perspektif mana. Sialnya ini di tahun politik mendekati pemilu, yang manuver politiknya sudah begitu kental, ya. Tiba-tiba ada mimpi nyalip gitu kan. Wah, kita semua berkonsentrasi membahas mimpi. Yang mimpi ini hanya refleksi daripada realita yang buruk gitu. Tapi ya, kalau Mas Eros apa sih yang bisa dilakukan? Kalau Mas Komar tadi kan mengatakan ya udahlah, yang lady first, yang junior menghormati yang senior, mungkin nggak itu diwujudkan sebetulnya? Sebetulnya kan lebih penting kan the meeting of mind kan. Meeting of mind. Sekarang udah kalau punya physical meeting itu sudah kita, rakyat Indonesia sudah bisa menerima lah, sudahlah mereka ada begitu ya. Tapi bisa diperbaiki dengan pola-pola komunikasi politik ya, dengan melahirkan kesepakatan politik, pemikiran kenegarawanan ya untuk bangsa ini. Jadi kalau ekspresinya masalah perdamaian itu hanya tamu fisik, tapi mainnya berantakan, nggak ada gunanya. Kalau saya lebih berharap bahwa kedua tokoh ini ya kan memberikan pemikiran kenegarawan ke depan ya yang lebih baik, sehingga anak-anaknya ya yang sudah berusaha berdua kumpul gitu ya bisa meneruskan berdasarkan pijakan-pijakan pemikiran dari bapak-bapaknya atau ibunya gitu ya. Itu yang jauh lebih penting. Kalau bahwasanya yang pertemuan fisik sebagai layanan fisiologis ya silakan aja, enggak masalah ya. Tapi yang buat saya yang lebih penting itu tadi. Main ya. Tapi apakah memang tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa presiden-presiden dengan berbagai periode untuk bertemu, membicarakan nasib bangsa, berbicara masalah rakyat? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Alangkah baiknya kita melangkah beriringan ya, gitu sama-sama untuk kepentingan bangsa, NKRI harga mati. Kalau misalkan dari mereka punya pemikiran, dari Pak SBY, Bu Mega dan nantinya Pak Jokowi punya pemikiran, intinya kayak ngasih saran nih Mas untuk penerusnya nanti, ini kayaknya itu it's okay. Saya it's okay untuk ikut terlibat, tapi nggak sejauh dalam banget. Baik
mereka bersatu, ngasih wejangan untuk para penerus, karena ya balik lagi ya daripada berjalan sendiri-sendiri yang ujungnya nggak ada, lebih baik mereka bersatu sih itu. Saya presiden-presiden sekarang atau calon presiden atau bahkan presiden-presiden sebelumnya saya harap bisa lebih berbaur dan juga berkolaborasi menjadi saling membantu lah ya untuk membangun Indonesia ke depannya. Untuk berkolaborasi, bertukar pikiran sih menurut saya bagus, perlu supaya Indonesia terus berkembang. Oke. Bang Panda, ada aspirasi dari generasi milenial yang lebih junior soal pertemuan, ada klub yang bergabung membicarakan masalah bangsa. Gimana probabilitasnya? Saya pikir itu satu hal yang indah. Dan kemudian Ibu Megawati itu sendiri terus terang aja paling berjiwa besar, negarawan. Dan tidak ada satu kebencian gitu loh. Cuma memang terus terang sifatnya jangan dibohongi. Oke. Jadi saya pikir sederhana sekali. Dan kemudian apa sih sulitnya buat SBY dengan rendah hati untuk mendatangkan dan dia juga lebih muda 3 tahun. Oke, mendatangi ya kunci. Iya, kalau cuma masalahnya punya nyali nggak? Oke, gitu baik. Jadi kembali lagi jangan kemudian ada tergambar seakan-akan Ibu Megawati yang menghindar atau tidak mau ketemu. Lihat aja dengan lawan-lawan politik yang lain, banyak contoh yang dia tunjukkan jiwa besarnya, rasa damainya gitu loh. Nah kebetulan yang satu ini punya cerita, itu aja. Cerita itulah diatasi. Oke, gitu ya baik. Bang Ica, mau nggak sih dibalik Lady Force tadi ke arah seperti itu? Ya, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini berkali-kali disampaikan beliau kepada kami dan kami berusaha terus. Kapan saja beliau berkenan untuk mendatangi Ibu Mega karena memang beliau lebih senior, perempuan yang tadi disebut Prof. Komar. Nah, kapan saja, anytime, dia datang. Untuk bertemu dan kemudian seperti harapan para masyarakat luas milenial untuk pesan kepada generasi berikut bahwa pemimpin-pemimpin kita bisa berjumpa, bisa berbicara untuk bangsa dan negara. Oke, Mas Eros, harapan tadi menanggapi aspirasi dari generasi muda? Ya sebenarnya generasi muda tuh gini, kita kan punya catatan sejarah ya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sekarang. Kita ingin di zamannya Orde Baru ya. Bagaimana tokoh-tokoh 50 gitu ya, ketemu aja nggak boleh gitu ya. Juga bagaimana waktu kita juga berusaha, saat itu kita berusaha menemukan Mbak Mega sama Tutut ya. Itu juga satu upaya ya kan. Tapi memang warisan ini bukan kemarin-kemarin saja, bukan. Sudah dari dulu ya diwariskan. Nah, saya berharap ke depan ini mudah-mudahan hanya sampai di generasi kita inilah. Adik-adik ke depan akan lebih baik. Seperti Mbak Puan dan AHY ya, tentunya juga akan bisa lebih baik ya berhubungan komunikasi politik. Yang saya pelajari buntunya komunikasi antar Pak SBY sama Mega itu kan buntunya komunikasi, ada masalah-masalah yang tidak belum terselesaikan. Oke, baik. Prof. Komar, tadi ada, kalau Mas Eros kan mengatakan ada ini problem sejarah juga dari dulu juga gitu. Gimana jalan keluarnya? Ya, ini ya ingatan kolektif masyarakat termasuk saya. 2 aktor Orde Lama, Orde Baru. Ujung ceritanya itu bitter memory dan kita tidak ingin hubungan Bung Karno, Pak Harto, dan Pak Harto setelahnya. Ini kan pahit, dan kita butuh bapak bangsa. Nah, Bu Mega dan SBY itu produk reformasi. Hendaknya bisa menghapus bitter memory yang ada sebelumnya. Jadi, ego masing-masing itu harus ditempatkan di bawah ego berbangsa bernegara. Disitulah perjuangan bagaimana menekan ego hawa nafsu itu. Kalau itu bisa, dan rakyat akan gembira, mereka negarawan, walaupun tidak punya posisi formal sekarang, tapi mereka berjaya besar untuk mengantarkan anak-anak muda itu masa depannya. Oke, baik Mas Komar, Bang Panda, Bang Hinca, dan Mas Eros. Tapi tadi soal apa itu dikoreksi dulu, ego tadi. Saya pikir Mega nggak ada soal ego gitu loh. Biar jangan tersesat orang yang dengar. Tidak ada ego. Baik Bang Panda. Harapan. Harapan ya. Baik, terima kasih. Berkumpulnya presiden-presiden Indonesia dalam berbagai periode adalah kerinduan bangsa.
Kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar selayaknya bisa menjadi pertimbangan utama. Jika di Amerika ada The President Club, mengapa bangsa yang berdasarkan Pancasila, klub kepresidenan itu tidak bisa diwujudkan? Jangan-jangan RUU kepresidenan bisa menjadi jalan keluar untuk mewujudkan mimpi itu. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.